Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru live check SSCISN, kejelasan tanggal pengumuman kelulusan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik teman-teman ya, sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar nantinya teman-teman setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Terkait dengan kejelasan tanggal pengumuman kelulusan P3K Guru 2023, kita langsung saja teman-teman ya, to the point, ke informasinya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke portal Kemendikbud terlebih dahulu. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, untuk pengumuman kelulusan insya Allah dilaksanakan mulai tanggal 15 6 ya sampai 15 Desember 2023 ya. Untuk hari ini ya, tanggal berapa ya teman-teman, tanggal 7 Desember itu kita masih menunggu ya. Mudah-mudahan saja pengumuman kelulusan itu bisa dimulai hari ini ya, karena kemarin tanggal 6 kayaknya tidak jadi sih teman-teman ya. Nah kira-kira bagaimana kejelasan tanggal ya dari 6 sampai 15 Desember ya, kira-kira kejelasannya tanggal berapa sih sebenarnya pengumuman. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk kejelasan pengumuman kelulusan P3K Guru itu tidak serentak teman-teman ya, antara satu instansi dengan instansi yang lain itu berbeda-beda. Alasan utamanya ya itu tadi, karena sebagian daerah di Indonesia itu masih ada yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, dan ini sudah diinformasikan langsung oleh pihak BKN ya, bahwa untuk pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023 yang direncanakan dimulai tanggal 6 sampai tanggal 15 itu tidak serentak. Jadi bisa jadi instansi A mengumumkan tanggal 7, instansi B mengumumkan tanggal 14. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman ya kejelasan tanggalnya. Tapi di sini ada tanda sih sebenarnya yang teman-teman perlu untuk cek juga ya terkait dengan informasi ini. Nah, sesuai dengan informasi dari Kemendikbudristek ya teman-teman, terkait dengan adanya rapat koordinasi, yang mana di sini dikatakan untuk rapat koordinasi Kemendikbudristek ya itu dimulai tanggal 6 ya teman-teman, tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023. Jelas sekali di situ dikatakan ya, untuk rapat koordinasinya dimulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023. Artinya apa ya? Kalau kita memprediksi ya, ini sekedar prediksi saja. Kalau kita prediksi, kemungkinan terkuat untuk pengumuman kelulusan ya beberapa daerah di Indonesia itu dilaksanakan setelah tanggal 9. Berarti tanggalnya ini yang hati-hati, pengumuman kelulusan itu udah tanggal 10 sampai tanggal 15 teman-teman ya. Ini kalau kita berdasarkan rapat koordinasi, yang mana Kemendikbudristek melakukan rapat koordinasi tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023. Jadi kalau kita mengikut edaran resmi dari Kemendikbudristek ini, kita mencoba melakukan prediksi, maka kemungkinan pengumuman kelulusan itu dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Tapi apa yang admin katakan di sini hanya sebesar prediksi, hanya sebatas prediksi saja teman-teman. Bisa jadi pengumuman hari ini, ada daerah yang pengumumannya hari ini, ada yang besok, ada yang lusa dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena memang pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 itu tidak serentak. Ya, itu tidak serentak. Jadi setiap daerah, setiap instansi kemungkinan ada yang berbeda tanggal pengumuman kelulusannya teman-teman ya. Oke, tak cuman kalau kita ingin memprediksi, kemungkinan ya di atas tanggal 9 lah minimal. Tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember 2023. Ini prediksi admin pribadi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pengumuman hari ini, karena memang dari pihak BKN memang sudah mengatakan bahwasanya pengumuman kelulusan itu
tidak serentak ya, pengumuman kelulusan itu tidak serentak teman-teman ya, logikanya seperti itu yang harus teman-teman paham. Nah, jelas sekali di sini ya, ada informasi dari BKN seperti ini tampilannya teman-teman. Di sini dikatakan pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tidak serentak. Ini penjelasan BKN. Jadi kalau kita ambil makna dari informasi ini, bahwasanya pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tidak serentak, berarti dari tanggal 6 sampai 15 Desember bisa jadi ada pengumuman tanggal 7 atau ada pengumuman tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 15 Desember. Ya, kenapa? Karena ya seperti itu. Masih banyak daerah yang melaksanakan SKTT. Nah, jadi seperti itu kira-kira teman-teman ya. Di sini katakan pengumuman hasil seleksi P3K 2023 dilakukan tidak serentak teman-teman ya, sesuai dengan jadwal Panselnas. Durasi pengumuman kelulusannya dimulai 6 sampai 15 Desember 2023. Jadi ingat ya, pengumuman hasil seleksi P3K 2023 dilakukan tidak serentak ya. Pengumuman hasil seleksi tidak dilakukan serentak, tergantung kesiapan data dari instansi, termasuk data hasil SKTT. Itu SKTT adalah seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi ini menjadi penyebab ya, kenapa pengumuman kelulusan itu tidak serentak ya. Kenapa pengumuman kelulusan itu tidak serentak? Karena itu tergantung dari kesiapan data teman-teman ya, kesiapan data dari instansi, dan itu juga termasuk data hasil SKTT. Dia menjelaskan saat ini BKN ya tengah melakukan pengolahan hasil seleksi P3K terutama bagi instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT. Dia menjelaskan saat bagi instansi melaksanakan SKTT, pengolahan hasil seleksi baru bisa dilakukan setelah hasil SKTT dari instansi diserahkan kepada BKN. Oleh karena itu, kapan akan diumumkan hasil seleksi? Saya masih menunggu finalisasi verifikasi data peserta yang ikut seleksi, mencocokkan antara berita acara, seleksi data, kehadiran fisik. Ya, jadi itu seperti itu ya. Ini jadi untuk kelulusan itu tidak asal diumumkan teman-teman. Banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh tim Panselnas. Ya, yang pertama itu menunggu hasil SKTT, dan yang kedua itu adalah melakukan verifikasi data peserta yang ikut seleksi dengan cara mencocokkan antara berita acara seleksi dengan data kehadiran ya teman-teman ya, logikanya seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke, di sini kita kembali sedikit kepada skema penempatan ya teman-teman, P3K Guru Formasi tahun 2023. Di sini kalau kita lihat contoh ya, formasi 5, pelamar 7, pelamar khusus ada 4, pelamar umum ada 3, anggaplah ada P2, ada P3, ada P1. Nah, di sini ada 5 formasi. Dari 5 formasi ini langsung diisi oleh satu guru P1. Kenapa? Karena dia adalah prioritas 1, dia lebih diutamakan teman-teman ya. Meskipun nilainya paling rendah, tapi dia tetap lulus karena dia P1, dia unggul dari urutan kategori penempatan. Nah, kemudian yang kedua akan mengisi formasi berturut-turut, ada berapa ya teman-teman? Ada P2, P3 ya, ini 3. Jadi sisa formasi yang tersisa itu 1. Nah, satu formasi ini diperebutkan oleh P4. Itu berdasarkan berapa nilai tertinggi yang mereka dapatkan. Ternyata Aisyah ya dengan nilai 655. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.